Saya Farid Maulana dari Fakultas Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan sebuah video dari tugas bahasa Inggris dengan dosen Muhammad Ahsan Tamfu Wolon, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang nun. Nun adalah kata yang digunakan untuk menamai atau menyebut orang, benda, tempat, dan ide. Dengan kata lain, kata ini merujuk pada benda, fisik, dan konsep abstrak. Contohnya itu benda fisik atau kata benda seperti book, buku, house rumah, car mobil, cat kucing, dog anjing, teacher guru, seperti table, phone, floor, weather, and wind, dan lain-lain. Konsep abstraknya seperti time, waktu, ide, opini, dan difficult. Dan di sini ada contoh kalimat nun, yaitu that is my cat. Adalah itu mungkin kucing. Dan contoh selanjutnya di sini contoh kalimatnya ada she live in my house. Dia tinggal di rumahku. Contoh berikutnya ada we live in Bali. Kami tinggal di Bali. Jenis dan contoh nun berikut. Jenis dan contoh nun yaitu yang pertama itu konkret dan abstrak nun. Konkret nun adalah nun yang dapat diamati oleh panca indera sehingga sifatnya konkret atau merujuk pada suatu benda secara langsung seperti disinggung di muka. Contohnya book, eraser, bottle, flower, classroom, stair, moon, fire, and wind. Itu contohnya konkret nun seperti itu. Berikutnya adalah abstrak nun. Abstrak nun adalah nun yang tidak diamati oleh panca indera. Dengan kata lain, nun ini bersifat abstrak atau berkonsep kebendaan saja. Jenis nun ini biasanya ditandai dengan ais, agi, aince, ainci, ayon, sion, tion, dam, hood, ice, man, ism, nice, chef, ity, dan tie. Contohnya dengan kata nice yaitu berada di happiness, emergency, falsehood, freedom, communism, motivation, affection, idea, love, spirit, life, time, dan I. Seperti itu dalam kata-kata nun. Lalu di sini ada jenis-jenis nun. Yang pertama, common and favor nun, countable and uncountable nun, concrete and abstract nun. Seperti itulah penjelasan nun dalam video ini. Lalu saya akan melanjutkan pembahasan tentang artikel. Artikel. Apa itu artikel? Artikel adalah kata sandang yang digunakan untuk membatasi pengertian dari kata-kata benda atau nun yang tadi saya bahas. Artikel juga adalah kata sandang yang digunakan untuk memodifikasi kata benda, orang, tempat, atau ide atau sebuah gagasan. Secara teknis, artikel adalah kata sifat. Kata sifat yaitu adjektif yang dapat memodifikasi kata benda. Biasanya kata sifat mengubah kata melalui deskripsinya. Ada beberapa jenis artikel yang dapat digunakan dalam penulisan dan percakapan untuk menunjukkan atau merujuk pada kata atau kelompok kata. Artikel itu antara lain, yang pertama itu ada definite article, indefinite article, zero article, dan the with all unnecessary definite article. Apa itu definite article? Definite article itu untuk digunakan untuk menunjukkan kata benda nun, baik dalam bentuk tunggal atau jamak. Definite article ini menunjukkan benda, orang, tempat, atau ide atau gagasan yang sudah jelas. Benda atau orangnya yang dimaksud. Misal, palu merah. Berarti palu yang dimaksud adalah palu yang berwarna merah.
bukan palu yang warna lain. Artikel ini diletakkan sebelum kata benda atau sebelum kata sifat yang langsung memodifikasi kata benda. Contohnya, please give me the hammer. Tolong berikan palu itu kepadaku. Di sini sudah jelas tertuju, bendanya yaitu palu, orangnya yaitu aku. Berikutnya yaitu kita menggunakan artikel sebelum kata benda nun atau kata sifat adjektif yang kata itu diawali oleh huruf mati atau yang sering disebut konsonan, baik secara bentuk, wujud, huruf maupun secara pengucapan seperti u dibaca menjadi u dan lain-lain. Contohnya dalam kalimat a cat, seekor kucing, a dog, seekor anjing, a university. University-nya biasa kita dibacanya u-nya itu menjadi u, jadi university, sebuah universitas. Seperti itu pengucapan dalam artikel a. Selanjutnya kita lanjut, kita menggunakan kata n sebelum kata-kata yang dimulai dengan bunyi vokal atau bunyi h. Contohnya an egg, sebutir telur. An hourglass, an hourglass. An hourglass itu sebuah jam kaca. Itu penggunaan kata an atau n. E dan n itu termasuk ke bagian indefinite article. Kita lanjut ke zero article. Sebenarnya zero article itu tidaklah ada, namun ini sangat berguna. Berbicara mengenai manfaat atau kegunaan zero article adalah ketika kita menjelaskan bagaimana artikel digunakan dalam sebuah kalimat. Tapi pada dasarnya ketika kita berbicara tentang artikel 0, berarti kita tidak menggunakan semua artikel di depan kata benda. Dengan kata lain, kita tidak menggunakan artikel e atau an or the dalam kalimat yang kita buat. Contohnya, generic mass noun, happiness is contagious. Generic plural noun, contohnya itu car have accelerator. Seperti itu, contohnya zero article. Contoh artikel dalam kalimat seperti there was a girl in front of the bookstore. Ada seorang gadis di depan toko buku. Contoh berikutnya, I need a car. Aku butuh sebuah kursi. Dan selanjutnya, I want the red apple. Saya ingin apel merah. Seperti itu contoh artikel dalam kalimat. Cukup sekian video penjelasan dua materi. Yang pertama itu nun dan artikel. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang tepat saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.